Ini Pak, saya jalan tengah, alam, adat, dan industri. Jaga Freeport dengan baik. Maaf, itulah kira-kira. Baik. Pertamina, silakan. Kena. Ini judulnya pun ngeri-ngeri sedap ini. Menjaga nadi negeri, membangun kesadaran untuk mengamankan objek vital nasional migas, belajar dari jaringan di drone di Agbono di Nigeria sampai ke jaga ini. Oke, masuk. Tapi saya ingin memberi dulu informasi sedikit dan usul kepada pimpinan juga agar karena yang bertiga kita undang ini adalah user juga nanti dari undang-undang ini, saya harap atau saya usulkan rancangan undang-undangnya, draftnya kita beri plus naskah akademisnya. Lalu silahkan teman-teman bagian legalnya membaca dengan baik. Tadi pertanyaan Pak Andreas, mana yang terbaik untuk kita? Toh usernya kan bapak-bapak semua. Mana yang kurang? Mana yang belum ada, kita lengkapi. Karena kita akan bikin ini dengan sangat baik. Apalagi sekedar catatan saja, ini tadi pimpinan sudah sampaikan bahwa rancangan undang-undang ini datang dari pemerintah yang dikirim oleh Presiden Prabowo tanggal 26 Agustus 2025 dengan suratnya yang sangat segera. Sifatnya sangat segera kepada Ketua DPR dan dilampirkan naskah akademisnya 329 halaman, 10 bab dan 70 pasal. Kita beruntung karena salah satu di antara pimpinan pansus ini di sebelah kanan saya, termasuk yang membidani ini, jadi bisa ngawal sampai selesai. Dan tentu perkembangannya juga baik. Jadi saya usul itu. Nah sekarang yang kedua, sekali lagi Bapak, baik dari Freeport, Garuda, dan Pertamina, justru yang kita butuhkan dari Bapak-Bapak semua dan Ibu, keterbukaan masalah yang dihadapi untuk kita atasi, kan begitu. Karena undang-undang kita buat, yang kita mau buat ini belum pernah ada selama Republik ini ada. Karena itu kita harus buat dengan pengalaman masa lalu, lesson learn, yang kita ejawantahkan dalam norma-norma hukum ini. Termasuk peluang-peluang bisnis ke depan yang sudah sangat cepat dan mengglobal. Nah, apalagi misalnya dari Pertamina, dari cara menjelaskan seperti membacakan dakwaan ini, jadi kita tahu siapa dia, itu kira-kira. Kalau Pak Glenn jelas tuh perintahnya, kita ikut saja sudah. Kalau Pak Wenas ya sesuai dengan namanya, orang yang bijak saja. Nah sekarang dari saya, tadi dijelaskan dari sekian tadi bab itu yang kena langsung ke bapak-bapak semua dan ibu adalah bab 6, 7, 8, dan 9. Keempat bab ini soal perjanjian, soal perbuatan melawan hukum, soal yurisdiksi pilihan, itu yurisdiksi internasionalnya, soal pengakuan pelaksanaan putusan pengadilan kita. Dan itulah yang menjadi masalah teman-teman tadi yang sudah dijelaskan. Nah khusus untuk Freeport, saya catatan kecil saja Pak, tapi kalau bisa kita diberi juga pengalaman panjang, karena sejak tahun 67 ya, sampai sekarang yang pilihan hukumnya jelas memang berbadan hukum, tapi ada soal juga yang mungkin kita mau dengar. Saya agak tidak internasionalnya yang saya angkat. Kebetulan saya tulis, nanti saya kasih bukunya ke Bapak. Ya, namanya adalah Jalan Tengah. Antara industri, adat, dan lingkungan, alam. Alam, industri, dan adat. Kita berada di tengah-tengah kearifan lokal yang sangat dalam di sana. Ini juga saya kira isu penting yang juga bisa kita masukkan di dalam RU ini. Nah, mungkin pengalaman panjang Bapak itu juga menarik untuk kita ajak. Jadi kita sebut jalan tengah. Tadi kalau Bang Andreas kan pilih resiprokal atau yang kita punya atau ikut dia gitu. Saya bilang jalan tengah. Cuman satunya jalan tengah yang nggak bisa diikuti. Polisi lalu lintas ditangkapnya itu. Harus kalau nggak di kanan jadi kiri kan begitu. Kalau di tengah ditangkap dia Pak Andreas. Karena melanggar undang-undang lalu lintas. Jadi jalan tengah gitu. Apakah itu masih relevan dengan kita ini? Nah berkenaan dengan itu, saya ingin
menyampaikan sesuatu yang saya tulis agak dalam ini karena kebetulan sedang saya tulis dan saya riset dari sekian banyak bagian dari pengawasan kami di sini, khususnya tentang Pertamina yang kaitannya dengan program Presiden Prabowo, ketahanan pangan, energi, dan air. Energi ini menjadi sangat luar biasa hari ini. Bahkan tadi malam pun bangun tidur kita pagi-pagi, kita kaget lagi, naik itu harga. Apa yang mau kita bahas RUU ini kalau terus harga naik terus BBM kita ini. Jadi lama-lama kita jalan kaki ini. Kalau tidak bisa kita kendalikan. Apalagi daya tahan energi kita hanya 20 sampai 21 hari saja. Sementara perang tak kunjung selesai. Gara-gara satu orang. Masih panjang barang itu. Masih panjang. Gara-gara Donald Trump yang satu ini bikin ganggu seluruh dunia. Karena itu pimpinan izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahasan undang-undang ini. Penting sekali menurut saya. Saya coba tulis-tulis pelan-pelan tadi malam untuk mempersiapkan ini menyambut teman-teman dari Pertamina. Kira-kira begini, saya mulai dengan sebuah kejadian yang mungkin kita ikuti awal tahun ini. Yaitu Januari kemarin, 2026. Amerika menyerang Venezuela dan menangkap presidennya, Nicolas Maduro. Lalu menerbangkannya ke New York untuk diadili. Mungkin terdengar seperti urusan negeri orang yang jauh dari kita, tetapi begitu saya telusuri, ternyata di sana ada uang negara kita lewat Pertamina. Apakah benar Pak Joko? Pasti benar. Oke, ada kaitannya ini. Begini ceritanya, Pertamina ingin punya ladang minyak di luar negeri. Jadi kalau Pertamina bilang baik-baik saja, saya bilang tidak baik-baik saja. Buktinya harga minyak naik terus. Ya, Pertamina ingin punya ladang minyak luar negeri, tetapi tidak selalu bisa masuk sendiri atas nama Indonesia. Wajar kalau Pak Joko tadi tanya, entitas negara atau entitas bisnis ini, karena dia alami ini. Maka Pertamina memakai kendaraan lain. Mereka membeli sebagian besar saham sebuah perusahaan minyak Prancis bernama yang tadi itu, Maurel and From, sampai 71%. Lewat perusahaan Prancis inilah Pertamina ikut memiliki ladang minyak. Salah satunya di Venezuela. Ini perang pun sampai kemari ini. Ibaratnya kita membeli rumah di negeri orang lewat tetangga yang ber-KTP di sana. Yang membayar kita, tetapi yang namanya tercatat orang lain. Dan rumah itu tunduk pada hukum negeri itu, bukan hukum kita. Nah, ini dia menarik. Ini kalau Pak Malfirian sorry nih, karena dia di ruang redaksi nih, bikin redaksinya. Di Venezuela, perusahaan Prancis tadi ikut menggarap sebuah lapangan tua di tepi danau Maracaibo bersama perusahaan minyak negara Venezuela. Produksinya tidak seberapa besar, tetapi nilainya buat kita ada pada satu hal, yaitu di sana tertanam modal negara Indonesia di salah satu negeri paling bergejolak di dunia, Venezuela. Nah sekarang mari kita lihat Pak, kabar aman dan syarat yang membuat saya gelisah baca undang-undang ini. Nah, karena itu saya izin pimpinan supaya mereka baca dan kita rumuskan normanya, menyelamatkan kita ini. Waktu Maduro ditangkap, Pertamina cepat dan sigap memberi keterangan. Cepat sekali, kita nggak peduli waktu itu. Cepat sekali mereka, gelisah dia. Mereka menyatakan aset dan stafnya di Venezuela tidak terdampak. Terima kasih, aman gitu. Dan memang begitu kenyataannya sampai hari ini. Beberapa minggu kemudian malah ada kabar baik, Amerika memberi izin khusus supaya perusahaan kita boleh terus beroperasi di sana. Bagus tuh. Termasuk berdagang dengan perusahaan minyak negara Venezuela karena sudah diambil alih Amerika. Tetapi coba dengar syaratnya. Inilah materi undang-undang HPI ini pimpinan. Apa syaratnya? Dan disinilah saya mulai gelisah waktu itu. Apa itu? Izin itu berlaku asalkan semua urusannya memakai aturan Amerika. Nah, inilah choice of law-nya. Kan di situ? Dan kalau ada perselisihan, diselesaikan di pengadilan Amerika. Orang Medan bilang mati kita. Jadi, kalau kelak ada masalah dengan ladang yang uangnya dari kita ini, yang berhak memutuskan adalah Amerika. Kita hanya menonton. Nah, saya tak mau undang-undang HPI ini lepas kasus ini. Saya kira teman-teman user ini yang penting untuk mendiskusikan. Nah, mari kita lihat pengandaian dan inilah yang bagian paling ingin saya sampaikan ke kita semua. Jadi mohon Pak Joko ini bentuk tim secara serius, tim legalnya lengkap semua, banyak di sini. Saya mengajak semua orang di sini untuk membayangkan sesuatu bersama pikiran saya. Kalaupun salah, maafkan saya. Namanya pikiran. Saya membayangkan waktu itu, seandainya keadaannya tidak seberuntung sekarang. Ini berandai-andai. Kita semua ingat Hugo Chavez.
Balik lagi ke Venezuela ini. Tahun 2007 ia pernah mengambil alih ladang-ladang minyak asing di Venezuela hampir dalam semalam. Dan perusahaan-perusahaan raksasa dunia terpaksa angkat kaki dengan kerugian besar. Jadi Freeport, kita Pak Wenas belajar dari sini nih. Bayangkan pemerintahan baru di Venezuela di tengah kekacauan setelah presidennya ditangkap melakukan hal yang sama. Ladang itu diambil, perusahaan Prancis milik kita tadi kehilangan sumber hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Perusahaan Prancis itu bisa jatuh dan menyatakan bangkrut di pengadilan Paris. Ini choice of law lagi nanti ini. Ya. Begitu kebangkrutan diumumkan, pengadilan Paris menunjuk seorang jurusita untuk mengumpulkan dan menjual seluruh harta perusahaan itu dimanapun letaknya di dunia. Tadi Pak Glenny bisik-bisik ke saya. Yang punya hak untuk sepakat PKPU-nya ada yang nggak setuju kan? Kalau udah pilot. Nah ini jadi berat di situ. 95% yang di Garuda harus bersetuju untuk PKPU-nya. Saya ingin membuat pengandaian ini yang Venezuela ini minyak. Dan disinilah nasib kita berubah dalam sekejap. Dalam sekejap Pak Joko nih. Pertamina ini. Pertamina yang tadinya pemilik 71%, tiba-tiba hanya menjadi salah satu yang ikut antri menagih di pengadilan Paris. Ngantri kita. Nah, antre dalam bahasa Prancis di bawah hukum Prancis. Kebetulan kata antre itu artinya di bawah hukum Prancis. Sudah cocok lah itu antri. Memperebutkan sisa-sisa perusahaan kita sendiri. Sakit ini. Jadi saya bisa mengerti perasaan Presiden Prabowo waktu teken supres ini. Nah, uang negara yang miliaran itu nasibnya diputuskan di ruang sidang jauh yang sulit kita masuki. Penonton lagi kita. Pertanyaan wajarnya kalau itu terjadi, hukum kita bisa berbuat apa? Karena itu saya bersepakat dengan pimpinan kami berempat ini, berpikir serius gimana buat HPI kita yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jawabannya jujurnya hampir tidak ada. Tidak ada. Jurusita dari Paris yang ingin mengurus harta di sini tidak menemukan pintunya. Tertutup itu. Dan seandainya Pertamina menang di pengadilan Jakarta, karena kita gugat di sini, kemenangan itu di luar negeri hanya dianggap secari bukti yang tidak punya kekuatan untuk dijalankan. Kalau orang Medan ini bilang menang tanpa piala, juara tanpa medali. Nggak ada gunanya. Jujur soal posisinya dan kenapa justru sekarang waktunya kita bahas. Jadi mohon sekali lagi atas lewat pimpinan minta Pertamina bikin satgas khusus bahas undang-undang ini, nggak boleh tidur kalian 24 jam. Untuk menyatakan sangat seriusnya ini. Supaya permintaan Presiden Prabowo kita penuhi dengan sempurna. Saya tegaskan sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. Tadi kan pengandaian. Ya. Ladang itu aman, perusahaan kita sehat, tidak ada sengketa, tidak ada gugatan, saya tidak sedang menakut-nakuti. Tidak. Tapi karena ini belum terjadi apa-apa, maka undang-undang ini menjadi jawabannya, itu maksud saya. Kalau itu terjadi, maka kita akan sudah punya payungnya. Nah, sekarang UN, sitral, dan dilemanya. Ini kan tadi sudah disampaikan. Sebenarnya dunia sudah lama punya jalan keluarnya. Ada satu kerangka aturan internasional, kita pilih ini sudah. Namanya, tadi kalau ditanya Bang Andreas, UNCITRAL Model Law, yang mengatur bagaimana pengadilan dua negara bisa saling mengakui perkara kebangkrutan, berbagi informasi, dan bersama-sama menjaga harta yang tersebar lintas negara. Itulah yang resiprokal tadi. Ya kan? Lebih dari 50 negara sudah memakainya, termasuk Amerika, Inggris, Jepang, Singapura, dan Korea. Indonesia belum ikut pimpinan. Apakah kita mau ikut itu? Kita rujuk dalam undang-undang kita ini. Tetapi saya tidak ingin menyederhanakan karena disinilah dilemanya. Kalau kita ikut, jadi pertanyaan Pak Andreas betul, kalau ikut apa untungnya? Kalau nggak ikut, apa untungnya? Nah, mari kita sepakat menurut saya, pimpinan, dengan pemerintah nanti, yang mana mau kita buka. Membuka pintu pengakuan ini menguntungkan sekaligus berisiko. Kalau kita akui putusan kebangkrutan negara lain, kita memang bisa menagih dan dihormati ketika kitalah yang menjadi korban di luar negeri. Persis seperti cerita Pertamina tadi. Tetapi pintu yang sama, kalau dibuka terlalu lebar, bisa dipakai jurusita asing untuk menyita aset yang mereka yang ada di tanah air kita sendiri. Ini dilemanya. Saya hanya mengantarkan ini pikiran yang untuk kita diskusikan bersama, Pak pimpinan, sehingga perlu kita putuskan seberapa lebar pintu untuk kita buka, seberapa sempit untuk kita tutup, dengan syarat apa, dan itulah materi undang-undang. Kan begitu ya, Pak Rudi. Sampai mana kita mengakui putusan asing dan di mana kita memasang rem demi kepentingan nasional. Itulah inti dari pembaruan hukum perdata lintas negara yang ada di meja kita ini, Bapak Ibu sekalian. Itu poin saya di situ. Untuk mengingatkan kita semua, kita ingin membuatnya jauh lebih baik. Karena itu terima kasih kehadirannya. Maka pertanyaan saya kepada Pertamina, dengan modal sebesar itu menumpang pada satu perusahaan Prancis di negara segenting Venezuela, apakah teman-teman Pertamina sudah benar-benar memetakan resikonya? Kalau besok ditangkap lagi sama Amerika, Donald Trump presiden itu lagi.
Kita, Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela, kita yang asam lambung naik terus. Karena tidak punya pikiran yang utuh. Jadi bagaimana payung hukumnya? Ini nanti pengalaman tadi yang kita tanyakan. Satu lagi untuk kita renungkan. Pengakuan putusan asing seperti apa sebetulnya yang kita butuhkan, Pak Wenas, Pak Glenny, dan juga Pertamina. Supaya kita rumuskan bersama-sama. Pimpinan, itu saja. Saya ingin mengatakan apa yang kita kerjakan ini adalah karya besar untuk menyelamatkan Indonesia. Menjelang 81 tahun kita merdeka, belum punya undang-undang hukum perdata internasional. Mari sama-sama kita tuntaskan. Saya yakin saja, karena Pak Lauli ada di sebelah saya, pasti sudah memikirkan ini semua dan kita tinggal ketuk saja nanti kalau. Terima kasih pimpinan, minta maaf kalau ada yang kurang pas. Luar biasa. Tadi saya dengar ada buku lagi ditulis atau sudah ada bukunya? Kalau yang tadi itu lagi ditulis, kalau yang ini sudah ditulis. Sudah tulis. Oh, tinggal dikasih. Bawa nggak bukunya? Bawa. Silakan kalau mau dikasih. Oh, kita kasih. Baik. Kalau ada bukunya sudah serahkan saya. Ini Pak, saya jalan tengah, alam adat dan industri, jaga freeport dengan baik. Wah, itulah. Pertamina, Silakan. kenal. Ini judulnya pun ngeri-ngeri sedap ini. Menjaga nadi negeri, membangun kesadaran untuk mengamankan objek vital nasional migas. Belajar dari jaringan di drone di Agwono di Nigeria sampai ke jaga ini. Oke. Masuk gitu orang. Nah,